Salam suksma angleng dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam damai kepada semua. Semeton ratu setunggal urip sareng sami iraga adalah nyamu. Semeton tunggal urip ane iraga berasal dari satu sumber ciptaan, yaitu Widi, Tuhan yang Maha Esa. Iraga manusia, tumbuhan, binatang, nyamu ane sing ngenah. Semua yang ada di bumi niki ane raga tinggalin, ane raga bisa merasakan, ya itu semua adalah nyamu. Karena iraga menyamu, ane iraga kengke patut nih. Iraga haruslah iraga ruket, saling iraga mendoakan, saling iraga membantu. Ada kita iraga dengan banyak kita mendoakan, membantu sesuai dengan kemampuan iraga dengan dasar tulus kepada sesama ciptaan Tuhan. Itu salah satu ciri iraga menyamu, jangan menyakiti sama ciptaan Tuhan. Kan kita nak menyamu, ibarat iraga menyamu kandung atau menyamu iraga dalam artian saat lahir iraga ada hubungan darah. Iraga lebih perluas iraga pengertian iraga menyamu. Nah ada istilahnya iraga ne sing menyamu yang alih sumber dasar yang paling dari atas. Iraga nak satu ciptaan dari Tuhan. Itu dasar iraga, makanya Ratu sering menyampaikan setunggal urip, iraga nak urip dari sama, dari tunggal urip raga satu urip satu sumber beliau. Semoga semua semeton tunggal urip Ratu satu kenak lan rahayu, ya bisa melaksanakan memargiang swadharma, ya pekerjaannya, segala aktivitasnya, apapun ya jabatan yang diemban dipegang, cap yang kalian memang hari ini kalian miliki, entah itu jadi petani, pegawai, ya jadi tentara, jadi polisi, jadi pengusaha, jadi apapun, ya pegawai hotel, jadi kuli, iraga harus syukurin. Nah, nike memang sampun duman iraga masing-masing. Jangan raga terlalu memikirkan ya harta benda orang lain yang terlalu mungkin yuk kok bisa kini raga kini, kurangi punya pemikiran begini. Lebih banyak bersyukur atas apapun anugerah Tuhan yang berikan pada kita, entah itu pekerjaan, ya ekonomi, ya kebahagiaan, kesehatan. Dan iraga terlalu banyak mikiran orang lain, iraga sendiri stres karena setiap orang kan punya karma masing-masing. Untuk itulah marilah kita semakin kita yakinkan dulu agar hidup kita menjadi lebih tenang. Satu kuncinya adalah kita harus banyak bersyukur. Itu dulu dalam keadaan apapun. Ingat elingang, iraga selama ini bersyukur kan pengertiannya yang ane lung-lung marah bersyukur, ane jelek-jelek raga kadang kan kurang raga ngerti untuk bersyukur. Raga gelem sakit pun raga bersyukur. Karena dengan sakit itu berarti raga bayar utang karma. Kedua, yang raga sakit undang istirahat. Ketiga, iraga sakit itu berarti iraga disuruh bisa menghargai kesehatan, sangat mahal. Jadi iraga yang bekewah itu ada tetap raga syukurin, ada imahnya. Di balik itu kan sudah ada imahnya seperti Ratu tadi disampaikan. Jadi mulailah kita mulai sekarang pola pikir, mindset pikiran kita rubah untuk bersyukur itu jangan pilih-pilih. Itu pesan spiritual Ratu dulu pertama kepada nyamannya yang mekejang. Marilah kalau kita mau belajar menjadi iman kita lebih kuat, lebih bakti pada beliau, selain kita maturang bakti kemana-mana, aturang ayah, meyajiannya sesuai dengan agama adat. Salah satu kunci dasar iraga bakti kepada Tuhan adalah belajar raga bersyukur dalam keadaan apapun. Ibarat pedang lemah pedang, ya ada ane ngenah, ada si ngenah, ada baik, ada buruk, ada misi kenahe, ada si misi kenahe, cerita putih hitam putih, jeli melah jeli melah jeli, ada sentang merah. Ini kan agama Hindu sentang merah ini kan dari warna kan Dewa Brahma nyiptakan ane jelek, ane luang ane jelek ane lunak Widi nyiptakan niki sebelum ridatu putih Dewa Siwa.
merah Dewa Brahma, hitam simbol warna Dewa Wisnu. Jadi Tridatu itu jangan sebagai maknanya hanya kita simbolik, oh kamu Tridatu, tapi biar kita paham mengerti. Oh, ada Dewa Brahma nih nyiptaan ini belah, ini jadi iraga harus bisa nampi. Ini kekuatan hitam, kekuatan putih, iraga harus bisa. Ya, ikat ane iraga bisa seimbangkan. Jangan sampai ane selem berduranan. Ane putih harus duranan. Iraga ini berduranan selem dikuasai indria kita oleh hal yang gelap, misalnya dari oleh simbol hitam putih, hitam putih kita ambil dari segi kekuatan energi negatif positif, kan jadinya kan berat. Kalau yang hitam di atas dia menguasai jiwa kita, menguasai alam pikiran kita, kan bahaya. Makanya kendalikanlah alam pikiran kita dengan cara banyak mendengar tuntunan rohani, banyak mendengar wejangan-wejangan spiritual dari siapapun, banyak baca buku, banyak mendengarkan nasihat dari orang lain, dan yang penting ambil yang positifnya dari siapapun. Oke, kembali Ratu sampaikan kepada Semedon sareng saming ya, ini Ratu Wangyang, Ratu sayangi, cintai semuanya tanpa pilih kasih, semua adalah anak nyamu. Iraga hidupnya selama niki sampun nyelanang swadharma, nak iraga adane maturan bakti sembahyang, karena iraga ngalah agama, ngalah keyakinan, ngalah Tuhan. Yang percaya Tuhan pasti ngalah agama. Kadang-kadang ada orang tidak percaya Tuhan tapi dia punya keyakinan, seperti komunis kan, Vietnam, Cina, Rusia, ada di negara di dunia ini ada yang tidak punya tidak meyakini ada Tuhan, tidak punya agama, tapi mereka punya keyakinan. Pasti kita bicara kita dulu yang punya agama, punya Tuhan itu iraga selama ini kan yakin ada di mana-mana. Kita manifestasikan suci beliau, manifestasikan beliau beserta semua manifestasi suci beliau ada di tempat ibadah. Tuhan tuh ingat ada dalam Dewa Iraga juga. Sawireh Tuhan juga ada dalam jiwa Dewa Iraga. Seperti saya Ratu sering menyampaikan dari dulu, maaf Ratu pencerahan dari 2007 dah. Ratu pencerahan secara pribadi, secara teman-teman dari 2007 sering menyampaikan bahwa Widi Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Beliau juga ada dalam jiwa kita. Di samping Tuhan ada di mana-mana. Artinya karena Tuhan juga ada dalam jiwa kita, mestinya Iraga harus membakti juga ke dalam. Selama ini kan manusia lupakan bakti ke dalam, yang bakti kemana-mana, ampun banyak ya, ke penjuru ya Gumi sudah Semedon, Iraga maturan, ada ya ke sampai di Jawi sampai ke mungkin lunga ke India, atau orang Arab mungkin ke Mekah atau kemana-mana, itu bagus, tidak ada yang melarang. Tapi adakah yang mengajari dulu untuk membakti ke dalam dumun? Setelah membakti ke dalam dumun, silakan Iraga membakti kemana atau melaksanakan apapun silakan. Nah, Iraga harus yakin, nah, Tuhan itu ada dalam jiwa kita. Kemudian Iraga jojo lu maturan, dadi jojo bukan tidak dilarang, boleh dadi maturan jojo, tapi Iraga maturan masih ke dalam dulu. Ane mengkade Iraga, ane ngurip, ane mangangkian. Widi atau Atman dalam agama ini kan Atman namanya, percikan dari kecil Brahman atau Tuhan. Atman ada di ini. Pasti cara bahasa singkatnya Iraga jojo ngalih dewa betara. Tapi Iraga Widi alam jiwa Iraga sinten, Iraga aturin, sinten Iraga baktiin, suksmain. Kan Iraga kemuma itu makanya saya Iraga bos saya maturan kamu kok nu bingung, kok nu Iraga kini. Ada sesuatu tanda tanya yang manusia selama ini kan belum bisa pahami dan belum bisa menggali hal-hal ajaran spiritual mendasar tentang masalah urusan bakti yang selama ini manusia kan ada yang mereka belum lakukan. Itu yang ke dalam itu. Karena angkiannya adalah sumber urip Iraga. Ya sing ada angkian, sing ada roh, atman, nyawa itu, sing ada widi loh, ada bahasa gambar Tuhan dalam jiwa kita. Hidup sing ngidang kalingan Iraga maturan kemumai kalingan Iraga garapan cara atu ngeraos beusi ngidang. Untuk itulah sadari dulu itu, yakin dulu. Hilangkan jiwa ego. Nah, ada yang ngerespang raus ratu benar sih, raus ratu widi itu ada dalam jiwa kita. Setelah ada widi itu patut sih Iraga maturan masih ke dalam itu, pikirkan dulu. Ya kalau masalah simbol ratu maaf salahin, nah mune-munean apa adanya deh. Ratu nak ngerasa apa adanya juga. Nah ya Semedon nyaman ratu sareng sami nanya ngangon buku ados angger mentan ngugu dan percaya nak denapi-napi. Nak ratu nak ngomong apa adanya. Tolong dipikir-pikir saja sih nggak ada widi dini
Di samping Widi juga ada di semua ciptaannya. Semua ciptaannya ada Widi, ada Tuhan. Sawireh Tuhan dalam jiwa kita ini, di dalam jiwa dan raga kita, iraga maturan masih janin dulu. Sebelum iraga melaksanakan kegiatan apapun, termasuk sembahyang salah satunya. Caranya itu. Setiap ngengken naga mora, setiap lakar mau melaksanakan apapun moran. Ratu ide sang duase, atau yang Widi mau izin, mau melaksanakan apa bilang. Setelah raga selesai melaksanakan matur susmu, ratu ide sang duase. Begitu caranya. Lakar maturan ke Jawa, ke India, ke Besake, ke Lempuyang. Ratu di Sanduase, dados di rumah sendiri boleh. Ratu di Sanduase, dia mohon izin mungkin lunas mungkin dan lunas izin lakar tangkil ke Pura Besake atau ke Lempuyang atau ke Je. Sarang keluarga tiang sami mangdut yang rahayu. Nah, begitu. Begitu agama raga spiritual dan religius. Nah, spiritual adalah kesadaran murni bahwa iraga nih ada yang menciptakan, agam berserah diri. Religiusnya iraga ngelasi agam. Agam inilah agam ketuhanan, bukan agam istilahnya hanya untuk agama Hindu. Ini di sini tangan di atas ubun-ubun, artinya kita meyakini bahwa Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan dan menjunjung bahwa Tuhan di segala-galanya. Baik yang agama Hindu, Islam, Kristen, Tuhan di segala-galanya, anggap iraga. Kita kan manusia, kita tempatkan Tuhan di segala-galanya. Ya, menempatkan menjunjung bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya, dan kita juga hormat dan bakti juga kepada semua manifestasi si beliau seperti ada dewa, batara kan, ya ada leluhur kan di sini, ada sama manusia Om Swastiastu kepada Buddha. Jadi agam-agam itu iraga mangde uneng. Pasang raga ngayat, DJ raga selama nikah memang batara itu kan sinar suci beliau dewata, tapi raga menek dulu. Sebelum raga maturan DJ kan ini lo jangan limane iraga nak mohon izin pada beliau sang maha tunggal sang maha sumber dulu. Iraga agama Hindu kan ada di Sanduase atau yang Widi, lalu raga dini genahang ya niki maksimal dewa dewata dewati betari leluhur diki ngacepang leluhur dan ada leluhur diki sama manusia Om Swastiastu diki iraga jak Buddha niki mendoakan Buddha. Nah niki karena agam-agam niki mangde pangraga benah mangde iraga napi nih jalarang raga tuh mencapai tujuan. Selama ini kan banyak manusia berdoa, tapi doanya bingung apa yang saya doakan. Punyan kayu doakan masih itu raga ngide selamatan anggap itu betara kan salah. Kalau kayu tetap kayu. Walaupun yang mau bebot sabut poleng, tetap aja dia kayu kecuali ada pelinggih kita di sana darah suci, kita mohon keselamatan boleh. Pasti raga nak agama raga kone nak itu limpidan ke ini limpidan. Iraga sudah dikitu, iraga ngolah pemikiran, ngolah diberikan suatu hidup, iraga semelajah ngalih ini bener. Dia selalu raga konyol, raga selalu mengatakan kitu limpidan belajar raga menggali. Kalau manusia pakai hidupnya kita mau belajar bertanya, mencari suatu pasti mendapatkan yang benar yang asli. Untuk itulah mari kita renungkan kembali bahwa ini tidak jauh dari kita agar raga membakti ke dalam dulu. Setiap ngengken pun mau ranjak beliau. Karena dengan raga mohon izin itu berarti raga menyatakan iraga angkian menyilih semua titipan ini. Ya angkian, harta benda, anak, istri, keluarga semua titipan. Pasti raga terlalu kuat rasa memiliki. Ini raga terlalu kuat rasa memiliki, rasa kehilangan itu akan semakin merasa takut. Akan semakin iraga khawatir, membuat iraga semakin menderita. Itu juga iraga saya maturan, bakti kemumai. Menraga dengan sama ciptaan Tuhannya iraga sing baik rugi raga maturan kemumai rugi raga mengaturang ayah apalagi gelar kesucian raga sering raga ya berbuat tidak baik kepada sama ciptaannya nak rugi. Karena kenapa iraga jadi ngomong kasar aja orang lain, karena di dalam jiwa manusia itu atau dalam tumbuhan atau dalam binatang ada atman, ada Tuhan, ada roh bukan, ada ya penunggunya, ada. Kalau di dalam manusia ada atman, kan sama saja iraga menyakiti, membenci Tuhan. Jadi ngomong agak kasar pengertiannya mencaci maki, merendahkan, kan sama merendahkan diri sendiri. Karena Tuhan akan kembali apa yang kita tanam, apa yang kita tebar, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Jadi kalau kita mencaci maki orang lain karena di sana ada Tuhan, apalagi orang berserah diri, orang dharma berat kita yang berat. Marilah belajar kita hati-hati dalam kita berpikir, kita harus dikendalikan, berlisan yang baik, bersikap yang baik.
agar lisan kita baik, perbuatan kita baik, pikiran kita kendalikan dengan cara mencari tuntunan rohani. Kalau kita banyak mencari mendengar tuntunan rohani, iraga rohani kita akan tertata, lebih terkendali kita. Jiwa dharma kita akan banyak muncul. Oke, kembali kepada awal. Gen iraga yakin bahwa Tuhan ada dalam jiwa kita. Artinya iraga nak dadi bukan wajib, bukan harus dadi maturan kijau-kijau dadi, nak tangkel kemumai dadi, tapi ingat membakti dulu ke dalam. Karena yang sing ada widi atman atau roh arageng lah roh sing ida harga kemumai. Itu yang utama dulu pegang, coba dijalankan dengan luar biasa. Yang iraga menemui namanya sakit jiwa, sakit pikiran karena stres, harus sakit niskala, sakit lahir, sakit badan, maupun iraga menghadapi ujian cobaan apapun hidup di dunia ini. Itu nak karma iraga kurangi menyalahkan orang lain, kurangi menyalahkan dewa, betara, Tuhan apalagi. Karma iraga banyak-banyak mohon pengampunan. Kalau kalian sakit apa, sakit jantung, sakit ya apapun, caranya iraga mohon pengampunan. Yang agama Hindu ratu desang duase tiang mohon sinampura atas keiwangan tiang selama niki, mungkin yang waktu kehidupan yang masa lampau maupun kehidupan yang makin niki, makin tiang lah kemantapan ujian yang makin sakit. Sebutan sakit misalnya sakit jantung atau sakit paru-paru atau sakit napi pun sebut yang makin menderita sakit sekali niki, sakit jantung misalnya. Mau sinampura niki atas keiwangan tiang, mungkin kesalahan tiang yang telah hamba lakukan selama ini, makin tiang wenten pikober, makin tiang sakit, mengalami sakit jantung. Semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan hamba. Yakin itu karena semua akibat karma hamba, entah itu karena masa lampau maupun yang sekarang, kehidupan sekarang. Mohon ampunanmu dan hamba tetap matur susma karena yakin ini semua adalah bentuk daripada karma hamba dan kesempatan hamba untuk bayar hutang karma. Semoga hari ini hamba diberikan kekuatan iman, kesabaran, ketenangan untuk menghadapi segala ujian yang hamba terima hari ini karena karma hamba. Berikanlah hamba jalan keluarnya. Ratu di Sanduase, mohon ampunanmu sekali lagi. Setelah itu ngucap Tuhannya 4 kali, yang agama Hindu ya 4 kali. Caranya mungkin mohon izin saya mengucapkan 4 kali. Om, 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 Om. Ini biarkan tangan yang di atas ubun-ubun ini sebagai simbol iragena menempatkan menjunjung Tuhan dan segala-galanya. Sampai juga kita bakti hormat kepada semua manifestasi suci beliau. Dia bergerak ke depan sampai dia nyentuh lantai atau tempat kalian bersila. Setelah nyampe sujud begini, matur susmu ratu ide sang duasa atau matur susmu ide sang yang duasa, silakan mana yang disebut ya boleh itu ratu ide sang duasa dados. Begitu caranya, nanti tubuh akan merinding ringan. Silahkan laksanakan bagi semeton yang mungkin merasa ada sakit apapun. Sakit tidak mesti hanya sakit karena sakit fisik, sakit jiwa bisa, stres, ya otak mumet, ya atau mungkin sakit sudah memang sakit lahir itu memang kita sakit dalam tubuh, harus sakit niskala. Mohon pengampunan dulu, tetap matur susmu atas ya keberbahan atau mungkin penyakit aneh apapun cobaan yang raga terima itu. Lalu mohonlah kekuatan iman, kesabaran, ketenangan. Ucaplah 4 kali. Yang agama Islam ya Allah 4 kali. Bahasa untuk ucapan terakhir itu agak panjang. Penyebutan kita memohon dia kesadaran kita tinggi. Kak tadi kan om. Harus betul-betul ya hikmat. Agama Islam ya Allah, Kristen Tuhan Yesus 4 kali, doa Sang Buddha 4 kali. Silakan semeton yang memang yakin, ya percaya silahkan dado laksanakan. Ya ten percaya yakin ten napi-napi. Nak ratu niki ten maksud nak napi ratu ne gelahang niki nak ten ratu menduwe niki nak duen widi ratu ampura ten melajah jak sire-sire. Oleh 2007 ratu menjalankan niki nak oleh cenek ratu nak berserah diri mantan. Sing teh melajah secara lain lah guru. Nak bisi-bisi pedidina. Nak niki yakin semuanya iragenglah karma, yang penting apa yang kita masing-masing punya kelebihan jangan ditonjolkan hanya untuk sombong-sombongan.
apalagi untuk menindas sesama. Berbagilah kebaikan, berbagilah rezeki. Rezeki itu seperti ratu niki, rezeki ratu datanglah arti beranda pipis ngakang yang tutur bang semetone. Ane semeton ane mungkin percaya, ane nguku dados anggon, ane tan ada napi-napi nak tan maksa. Nggih coba dijalankan nike nggih. Mugi semeton sareng sami tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas apapun ujian cobaan. Iraga jangan mundur, jangan patah semangat, apalagi iraga putus asa. Nggak semua tuh nak ujian tuh ada nih ujian ditingkatkan iraga, asal iraga paham mengerti maksud daripada iraga diberikan ujian. Carilah ilmu, carilah pengetahuan apa iraga mengerti paham tentang karma, apa mengerti apakah yang terjadi hari ini, apa maksud tujuannya. Iraga mengerti, tenang iraga. Iraga diberikan suatu pemantapan ujian, musibah apapun bentuknya, entah sakit segala macam. Nah, karma iraga. Kedua, untuk bayar utang karma, kesempatan bayar utang karma kan suksma. Nah, ini juga ketiga buat ujian. Ujian kita untuk ditingkatkan lebih tinggi, baik itu pengertian, kesehatan, rezeki, ya semuanya. Ini iraga ditingkatkan, makanya carilah tutur pengetahuan. Jangan kita sombong, tak kabur, alas apapun yang kita miliki, akhirnya menyilih. Kalau kita punya kelebihan saling kita berbagi, tidak boleh saling sikut, pada ngelah cap, pada ngelah hobi misalnya cara bahasanya gampang, kerja ngelah nak bekarma, ragu sama-sama mendukung. Itu aja semeton guys, sareng sami dumugi rahayu sareng sami margiang swadharma irage diguminikin api pun cap kerja raga jangan dengan tulus dengan baik dan tekun, banyak berserah diri. Banyak berserah diri caranya lah ke dalam berbakti dulu, banyak berdoa bersembahyang ya. Nak mohon izin tuh nak berdoa dan bersembahyang juga ada, tapi secara niskala, secara batin, secara rohani. Ini raga secara lahiriah silakan raga maturan kerja ya, entah ke raga di merajan, di pura, di kuil, di gereja, di masjid, ngikuti yannya tetap laksanakan, tetap seperti biasa. Tapi bakti ke dalam ingetan elingang do menika, eling-elingang raos ratu kira-kira bener apa enggak. Nah raga lah ada angkian, ada widi hormati ya, sing ada widi wih ngomong sing ngidang hidup sih mati pasti. Makanya raga bakti dalam lakan ngengken moral lo ratu disanduase bahasanya haluh yang penting raga sopan aja bicara Tuhan. Ratu disanduase mau izin jangan berangkat megai, yang berangkat mau berangkat megai murahan terus semua ratu disanduase yang ampun sampai tempat kerja. Ratu disanduase mau izin yang minum air, ini awang minum tuh ada penyakit, ada cetek misalnya. Kalau ratu udah banyak pengalaman ampuru demam megang gelas pecah, makan tuh ya pokoknya ada sesuatu ya Tuhan yang mencabut. Raga nak mau apa adanya saja, nak mau izin boleh barangkali kemana tiba-tiba motor berhenti caket remnya ngoyong, berarti ada musibah. Kalau kalian semetor sareng sami nyak tulus, nyak belajar meningkatkan kesadaran dengan dasar rendah hati, raga pasti diberikan mujizat. Asal raga jangan mujizat dulu cari, ketunduan dulu pelajarin, jalani proses. Dia agak hasilnya dicari dulu, tapi proses itu harus raga yakinin, ikutin dan tunduk dulu dengan proses itu, nanti kan ada hasilnya. Oke rayu sebentar sareng sami, oke Om Santi Om.